Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya, tema khotbah hari ini adalah ketika doa tidak terjawab. Ya, biasanya kita mendengarkan bagaimana supaya doa dijawab ya, bagaimana, tapi hari ini ya, ketika doa kita tidak terjawab, bagaimana kita bersikap? Siapa yang pernah mengalami doanya tidak dijawab? Enggak ada ya, berarti enggak usah khotbah. Semua sudah dijawab ini. Siapa yang mengalami doanya dijawab terus? Angkat tangan. Yang tidak pernah berdoa pulang saja. Kayaknya saudara ini memang tidak pernah berdoa. Ya, memang orang itu berdoa kadang kalau sudah ada masalah kepepet. Ya Pak ya. Ya, kalau nggak ada masalah cuma biasa-biasa saja, nggak usah doa lah ya. Kecuali udah memang terjepit, terdesak, nggak ada jalan, baru doa. Itu banyak orang Kristen begitu. Ya, saya melihat muka-muka yang tidak pernah berdoa memang di sini nih. Bertobat loh Bapak Ibu ya, karena kekuatan kita itu hanya di doa, amin. Setiap orang yang berdoa, ya doa itu apa? Duduk omong-omong dengan Allah. Bilang, doa duduk omong-omong dengan Allah. Ya, jangan kau omong-omong dengan temanmu aja, amin. Ya, kau curhat sama temanmu, ada masalah curhat sama teman, ada masalah curhat sama bestie. Ya, tidak semua bestie itu pendengar yang baik, banyak penyebar yang baik. Jadi lebih baik kau curhat sama Tuhan, omong-omong sama Tuhan. Ya, doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Ketika kita punya persoalan, ya kita datang sama Tuhan, omong-omong sama Tuhan. Orang itu kalau ngomong dengan seseorang, pengennya ditanggepi, ya Pak ya. Ya, saudara kalau ngomong dengan temenmu, terus temenmu tuh nggak nanggapi, saudara WA dia 3 hari nggak balas, saudara jengkel nggak? Ya, siapa yang pernah mengalami gitu? Di ghosting sama temennya sendiri. Ya, atau sama pacar, atau sama suami istri lah. Ya, suami kalau ngomong sama istri, istri cuek, suami marah nggak? Nggak ada suami di sini? Yang merasa suami, ya, tolong jawab saja saudara ya. Ini tuh banyak orang tapi nggak ada suaranya loh. Saya biasa khotbah di gereja kecil aja tapi ada suara. Ini banyak nggak ada suaranya. Suami kalau ngomong sama istri dicuekin, istri nggak jawab, suaminya marah nggak? Baru berasa suami kau ya. Istri kalau ngomong sama suami, suami nggak perhatian, suami nggak jawab. Kalau istri mah itu biasa Bu, iya nggak ibu-ibu? Ya, tempat curhat terbaik itu suami. Ya nggak pernah bocor, boro-boro bocor, didengar aja kagak. Iya nggak ibu-ibu ya? Kita kan kalau curhat ya sudah cerita panjang lebar. Habis itu dia tanya, ngomong apa tadi saya? Enggak ngomong apa-apa. Ya, memang enggak didengar. Setiap orang kalau ngomong tuh pengen dijawab. Kita sama Tuhan pun begitu kan. Kita doa pengen dijawab kan. Ya, tapi seringkali Tuhan itu berdiam diri, enggak jawab. Bahkan seringkali permintaan kita itu yang terjadi justru sebaliknya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal yang demikian? Mazmur pasal 13, Mazmur 13, kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Daud. Ya, Mazmur 13 ini kalau saudara ada Alkitab, ya, tolong semua handphonemu itu di-download Alkitab, amin. Ini dunia sudah mau kiamat, ya. Kau banyak baca firman Tuhan, amin. Terutama anak-anak muda ini. Ya, jangan HP-mu itu penuh dengan aplikasi game, yang wanita aplikasi foto jahanam semua kau taruh di situ. Tapi kau enggak download itu Alkitab, ya, taruh Alkitab. Jadi kau di toilet baca Alkitab, dimanapun baca Alkitab. Ya, kalau enggak jalanmu dengan jalan Tuhan itu beda. Nah, kalau jalanmu sama jalan Tuhan sudah beda, kau enggak usah berdoa, karena pasti enggak didengar. Karena servernya beda. Ya, yang boleh berdoa itu kalau jalannya itu seiring sama Tuhan. Kalau kau bikin jalan sendiri ngapain kau doa? Ya, iya enggak saudara? Kita kan berdoa ya kalau kita satu jalan sama Tuhan. Connect gitu.
Kalau nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah tahu jalan Tuhan, terus tiba-tiba doa minta Tuhan, kamu pikir Tuhan itu siapamu? Ya, kita ini harus menghormati Tuhan, amin. Daud itu berdoa kepada Tuhan, ya. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tidak ada, Tuhan bilang, di bangsa Israel yang didapati berkenan seperti Daud di hati Tuhan. Wow, itu Daud loh. Ketika Daud itu mengalami masalah, dan masalah terberat Daud itu justru ketika dia menggenapi rencana Tuhan. Memang untuk menggenapi rencana Tuhan itu tidak gampang. Orang akan mengalami persoalan yang berat. Kalau hidupmu hari ini nggak ada persoalan yang berat, jangan-jangan kau lagi berjalan di jalannya syaiton. Ya, karena kalau orang berjalan di jalannya Tuhan, pergumulannya berat. Amin. Kalau kau lagi berat nih, ya mungkin lagi benar di jalan Tuhan itu. Ya, pastikan kita ini mengalami penderitaan karena kebenaran, bukan karena dosa. Kalau kau menderita karena dosa, itu urusanmu sendiri. Ada banyak orang datang, Bu, saya itu kan doakan, Bu, saya itu rasanya pengen mati. Kenapa? Jadi saya ini kan ya kemarin tuh jatuh cinta, Bu, tapi itu suami orang. Terus ini ketahuan istrinya, Bu, jadi istrinya ini ngancam, Bu. Saya ini sekarang tertekan, Bu. Ya ketemunya di mana? Di lapangan padel, Bu. Soalnya kan sekarang banyak adel, ani-ani padel. Ani-ani ini semua lapangan dia masuki. Mulai dari tenis, sepak bola, pokoknya yang ada tempat ani-ani masuk. Saya berdoa di sini tidak ada ani-ani, amin. Jangan kau jadi adel, ani-ani padel, anes, ani-ani tenis. Apalagi nih ani-ani ini semua bertobat ani-ani ya. Nanti kalau sudah ada masalah, minta didoakan, tidak bisa. Ya kalau yang begitu saya suruh bertobat, bertobat kau bertobat. Ya, ada lagi, Bu, saya ini ada masalah, Bu. Ya ini kan kemarin saya jatuh cinta, ya sama laki-laki. Lah kamu juga laki-laki loh, kenapa kamu jatuh cinta sama laki-laki? Boti, ternyata boti. Jangan ada boti di sini ya, bertobat ya boti-boti kau. Kau itu diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, terus saya terlanjur pacaran, Bu, akhirnya kirim-kiriman foto, sekarang saya diancam. Foto saya akan disebar. Ini kisah-kisah yang pernah saya tangani, ya. Tapi saya tidak menyebut nama, disensor gitu ya. Boti sudah kirim foto porno, disebar. Ibu doakan saya, Ibu. Aduh, kalau dengar yang begini kayaknya gimana ya? Ya, dia soalnya kalau nyanyi, jika Tuhan mau begini, ubahlah semua seperti yang ku mau. Pret, Tuhan disuruh ikut dia. Saya bilang kalau kau menghadapi masalah begini, ya kau bertobat. Bertobat dulu, bertobat. Kita lagi bicara tentang konteks kita mengalami penderitaan karena kebenaran. Ya, kalau karena dosa tobat dulu deh, tobat. Amin. Ya, jangan menderita karena berbuat dosa. Daud ini sebelum dia menggenapi rencana Tuhan, hidupnya itu aman-aman saja. Dia gembala kambing domba. Bapaknya, walaupun memang dia terbuang, ya semua keluar anak, saudara-saudara laki-lakinya disekolahin prajurit, militer. Daud tidak, karena secara tampang, potongan Daud nggak masuk hitungan. Tapi Tuhan itu suka pakai orang yang memang tidak masuk hitungan, yang terbuang tuh Tuhan suka. Jadi kalau kau hari ini lagi terbuang, jangan sedih, amin. Ya kalau kau lagi terbuang jangan sedih, Tuhan tuh suka memakai orang yang terbuang. Tapi Daud happy, dia cuma menggembalakan kambing domba, kakaknya pakai baju prajurit. Dia ibaratnya sekarang saudara lu kuliah terus lu gak kuliah sendiri. Gak apa-apa, jangan sedih. Karena Tuhan itu punya rencana bukan hanya di bangku kuliah, amin. Ya, gak harus kuliah dulu baru rencana Tuhan terjadi, gak harus. Yang penting engkau taat, engkau nuruti Tuhan saja. Sampai satu kali ketika akhirnya Daud itu cuma disuruh antar makanan. Ini cerita sudah saudara dengar berkali-kali. Bapaknya bilang, Ud, itu kakakmu lagi di medan pertempuran, Ud. Kau pergi antar susu, roti sama makanan buat mereka. Kasihan tuh mereka lapar.
Daud datang nih bawa makanan. Sampai di situ Daud lihat nih Goliat lagi menantang seluruh bangsa Israel. Prajurit-prajuritnya termasuk ada Raja Saul di situ. Siapa di antara kalian yang mengaku punya Tuhan yang hebat, yang bisa kalahkan aku? Goliat ini ukurannya ya, tingginya 4 kali lipatnya mereka. Ketika Daud melihat itu, marah Daud. Daud bilang ini, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani mempermalukan nama Tuhan? Akhirnya Daud bilang, aku mau maju kalahkan dia. Semua ragu, enggak ikut prajurit, enggak pernah latihan militer, ya tiba-tiba mau mengalahkan. Tapi karena enggak ada yang berani, sudah berhari-hari, berbulan-bulan, ya lalu ya udahlah maju aja lah, kata Saul. Siapa tahulah ya bisa, nggak tahu caranya bagaimana. Daud cuma bilang gini, saya sering melawan singa, melawan beruang, saya bunuh ketika mereka mengambil dombaku. Tuhan yang sama, yang menyertai aku mengalahkan singa dan beruang itu, Tuhan itu yang akan membantu aku membunuh orang yang tidak bersunat ini. Lalu Daud maju dan terjadilah cuma satu batu dari ketapel Daud kena di dahinya Goliat, dia langsung jatuh mati. Itu masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi Tuhan selalu bikin cara yang tidak masuk akal. Karena Tuhan yang bunuh Goliat. Lalu ketika itu semua bersorak. Wow, Daud itu tidak sangka kalau ternyata hari itu hari promosinya dia. Dia nggak tahu saudara, makanya nggak usah coba-coba angkat-angkat diri. Kalau kau mencoba mengangkat dirimu, cepat jatuhnya. Tunggu aja Tuhan yang angkat, amin. Bagianmu lakukan aja, cari perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Tiba-tiba kau tidak sadar, Tuhan angkat kau. Justru kau tidak pernah tahu. Saya tuh sampai hari ini kadang Tuhan saya tidak pernah mimpi dan saya nggak pernah berpikir dan saya tidak pernah berusaha untuk sampai di tempat seperti saya ada hari ini. Kalau saya ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bagian saya hanya mencoba mencari perkenanan Tuhan. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Daud cuma datang bawa roti buat kakak-kakaknya. Tapi ternyata hari itu hari promosi Tuhan yang mengubah hidupnya Daud. Wih, semua orang kagum. Wih, gila ya, luar biasa. Daud dieluk-elukan. Semua orang, wanita-wanita, gadis-gadis menyanyi bagi Daud. Luar biasa, pahlawan kita, prajurit yang hebat. Ya, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Daud diangkat jadi panglima perang. Dan sejak hari itu ternyata Raja Saul iri. Perkaranya cuma iri, saudara. Kadang-kadang iri hatinya orang itu bisa jadi masalah berat buat kita. Tapi percayalah Tuhan kita lebih besar. Masalahnya yang iri sama dia ini bukan orang kerucuk-kerucuk, raja, pemimpinnya negara. Karena tiap hari orang menyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa, hidup Daud. Padahal rajanya Saul. Iri enggak? Iri. Waktu iri, Saul ini berikhtiar mencari cara untuk membunuh Daud. Sejak hari itu saudara, pokoknya terus Daud ini hidupnya masuk dalam masalah. Seringkali ketika engkau mau masuk dalam rencana Tuhan, justru saat itulah persoalan banyak datang. Tapi kalau kau ikut syaiton, kadang lurus-lurus aja hidup. Ikut Tuhan tuh ndak enak. Ndak enak bagi daging, memang. Suruh hidup kudus ndak enak. Ya, berhenti dugem, berhenti rokok, berhenti berzina, berhenti judi, berhenti mabok, berhenti, itu ndak enak. Ya, hidup dalam dosa enak. Makanya iblis gak suka kalau orang mulai hidup kudus. Iblis akan terus menyerang, make orang-orang untuk menyerang hidup kita. Sampai akhirnya Daud dicari oleh Raja Saul, dikerahkan, sudah nyata-nyata iri hatinya sekarang.
Saul mengerahkan seluruh tentaranya cari yang namanya Daud. Kalau ketemu penggal kepalanya. Kalau saudara jadi Daud yang dikerahkan seluruh tentara satu bangsa. Bahkan seluruh rakyat cari yang namanya Daud. Kira-kira kalau saudara jadi Daud, saudara bisa tidur enggak? Bisa tidur atau tidak? Saya cuma suruh membayangkan toh loh, biar ada kerjaan saudara ya. Karena saya ini khotbah di sini ya. Saudara membayangkan Anda jadi Daud, dikejar seluruh tentara satu bangsa, raja, seluruh rakyat suruh cari. Kira-kira saudara bisa tidur? Enggak kan? Jangankan satu bangsa, satu debt collector aja kejar kita ya. Itu jantung berdebar cepat ya. Benar enggak? Enggak bisa tidur, enggak usah satu debt collector. Saudara ada musuh aja, temanmu hianati kau, sering enggak bisa tidur kok. Ya, mertua, kau disakiti menantumu, kadang kau enggak bisa tidur toh, iya toh? Cuma menantu ini, belum satu bangsa, belum satu rakyat, seluruh rakyat belum, baru satu. Daud dicari seluruh tentara Israel bersama dengan rakyat, bersama dengan raja. Saya sudah tidak bisa membayangkan tuh saudara. Bagaimana tekanan yang dialami oleh Daud. Makanya kau hari ini, kalau masalahmu cuma masalah yang biasa-biasa, enggak usah terlalu alay lebay. Amin. Kau belum kayak Daud loh yang mau dibunuh. Lalu Daud berdoa sama Tuhan. Dia lari dari satu gua ke gua lainnya. Dia menyamar jadi orang gila. Ludahnya dia ludah-ludahi mukanya. Berbagai cara Daud lakukan. Kayaknya Tuhan diam aja tuh. Ya. Kenapa Tuhan gak bikin mujizat? Kita kan lebih suka ya dengar waktu itu Saul berikhtiar membunuh Daud. Tiba-tiba Saul jalan masuk di got mati. Iya kan enak itu pembelaan Tuhan. Wow luar biasa kan. Enggak loh. Daud dikejar-kejar. Ya bukan musuh, kalau musuh nyata-nyata ya ini temen yang ditolong. Yang ditolong. Bangsanya ditolong dari seorang raksasa. Kadang-kadang kebaikan kita yang kita tabur itu kadang kita menuainya sesuatu yang menyakitkan. Tapi jangan takut, selama engkau berada di tracknya Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Daud berdoa, Tuhan selesaikan masalah ini Tuhan. Jamahlah hatinya Saul itu Tuhan. Daud gak minta Saul mati loh. Gak pernah dia berdoa, Tuhan dalam nama Yesus cabut nyawanya Saul. Gak ada, jadi jangan kau berdoa begitu. Ya sehebat apapun orang menyakitimu enggak. Kau tidak berkenan. Bahkan Daud dapat kesempatan bunuh Saul. Ketika Saul lagi tertidur ada pedang di sebelahnya. Anak buahnya Daud bilang, bunuh Pak, bunuh kesempatan. Kau dicintai rakyat, hari ini semua orang mengeluh-elukanmu. Cuma karena satu ini loh, bunuh. Daud bilang enggak, aku enggak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan, dia masih raja. Itu hatinya Daud itu, begitu. Lalu saudara Daud berdoa, loh kita baca yuk Mazmur 13. Judulnya adalah doa kepercayaan. Kalau dikatakan doa kepercayaan, itu berarti doa pergumulan. Dia lagi hampir tidak percaya. Tapi dia memaksakan diri untuk percaya. Ya. Saya pernah mengalami dulu ketika mau bayar cicilan gak ada duit. Suami saya pulang doa pagi masuk rumah dia nyanyi. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Saya bilang kenapa lagunya jadi begitu? Dia bilang antara percaya dan tidak. Jadi bergumul. Ya. Memang antara percaya dan tidak itu ngeri saudara. Dan ini namanya doa kepercayaan. Nah apa isinya doanya? Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Baca bersama. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku.
Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Sampai di situ dulu. Pernahkah saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Aku ini udah doa buat suamiku itu supaya dia bertobat, tapi dia nggak tobat. Ya, makanya anak-anak muda yang belum nikah, kau kalau mau cari jodoh, jangan bilang cinta itu buta, cinta itu melek. Lihat baik-baik supaya kau tidak memikul salib yang seharusnya tidak kau pikul. Orang Kristen banyak sekarang pikul salib yang harusnya dia nggak pikul. Kalau dia dengar firman, harusnya dia nggak mau pikul itu. Tapi karena dia nggak mau dengar firman, akhirnya dia pikul masalah yang harusnya dia nggak pikul. Kalau jatuh cinta, buka mata lebar-lebar, amin. Jangan bilang cinta itu buta, cinta itu pret. Ya, cinta itu bisa hilang. Kalau sudah menikah, ya, saldo mulai menipis, punya anak, mulai stres, cinta hilang, otomatis cinta hilang. Makanya kita harus membangun rumah tangga di atas dasar kasih. Karena cinta menuntut, tapi kasih itu berkorban. Ya, makanya kan ada statement yang bilang, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tendang. Selain donatur dilarang, nah itu. Ya, jadi berdoa dulu supaya kau tidak masuk dalam masalah. Mungkin kau sudah bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku sudah berdoa. Aku belum ketemu jodoh. Siapa yang lagi berdoa mencari jodoh? Angkat tangan. Nggak usah malu. Nggak apa-apa, angkat tangannya. Nanti kan kita berdoa bareng-bareng. Kaum jomblowers. Nggak apa-apa. Lebih baik jomblo tapi happy. Daripada nikah terus nggak happy tuh. Nggak bisa diulang lagi. Kasihan deh lu. Mending sekarang kau lama berdoa. Ya, berdoa. Minta hikmat Tuhan. Mulai berdoa buat jodohmu. Jangan pacaran. Ya, yang anak-anak muda nggak apa-apa. Masih belasan, berdoa buat jodohmu. Jangan pacaran, berdoa buat jodohmu. Waktu kau berdoa, kau bikin kesepakatan dengan Tuhan. Tuhan bekerja. Amin. Ya, berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa, jodohku belum datang-datang. Sudah kepala 25, 26, hampir menginjak 3. Karena konon katanya di bawah 30 tahun itu jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 Tuhan lepas tangan. Tidak, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Cuma harus dengan doa dan puasa. Ya agak berat memang ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Berdoa supaya yang terbaik Tuhan kirim. Ada yang Tuhan aku tuh berdoa kapan keuanganku ini dipulihkan. Kok begini terus saja Tuhan. Kita percaya saudara, di balik semua permohonan doa kita itu Tuhan mau bicara sesuatu. Karena Tuhan bukan cuma jawab kasih yang kita minta, tapi dia pengen kita mengerti sesuatu. Kalau kita belum mengerti belum dijawab. Amin. Daud bilang, berapa lama lagi Tuhan aku menaruh kekhawatiran, aku bersedih, berapa lama kau sembunyikan. Sepertinya Tuhan tidak ngomong, Tuhan tidak kasih kekuatan. Tapi perhatikan responnya Daud. Dia bilang, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Permintaan Daud yang pertama, dia nggak ngomong matikan Raja Saul. Buatlah apa? Mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud meminta supaya Tuhan membuka pandangan matanya. Ini bicara tentang cara pandang. Ketika engkau mengerti kehendak Tuhan, engkau punya cara pandang yang berbeda. Engkau dapat mengerti maksud Tuhan, maka tidak ada satupun hal dalam hidupmu di mana engkau menuduh bahwa Tuhan itu jahat. Banyak orang Kristen itu menghakimi Tuhan, curiga dengan rencana Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Saya sudah pelayanan, saya sudah begini, saya sudah begitu. Tapi apa yang terjadi? Ya, bangun hubunganmu dengan Tuhan, bilang Tuhan buka cara pandangku supaya aku dapat melihat rencanamu, supaya aku dapat mengerti kehendak.
kehendakmu. Kenapa Daud lama diproses Tuhan? Karena ternyata pada akhirnya Daud akan menjadi raja menggantikan Saul. Orang hebat dihasilkan melalui proses dan kesukaran yang besar. Enggak ada orang hebat itu dihasilkan dari sesuatu yang murahan. Kenapa emas itu mahal? Karena prosesnya sulit. Ya, kalau sesuatu yang tidak sulit murah. Tapi prosesnya sulit itu pasti mahal. Kalau engkau ingin menjadi orang yang punya kualitas iman yang luar biasa, maka engkau harus melewati proses yang rumit. Jadi hari ini kalau doamu belum dijawab, coba koreksi Tuhan. Apakah cara pandangku ini selama ini salah? Karena Tuhan sama manusia itu beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Ya, percaya sama Tuhan yang maha tahu. Jangan sok tahu. Kita ini tidak tahu apa-apa tapi sok tahu. Daud bilang, beri aku mataku ini bercahaya supaya jangan aku imanku tidur lalu aku mati. Orang kalau tidak mengerti cara pandang Tuhan, imanmu tidur, sebentar lagi imanmu mati. Kalau sudah nggak ada iman, bagaimana engkau bisa berharap? Berharap sama Tuhan. Ayo mulai sekarang berdoa anak-anak muda. Tuhan ubah cara pandangku ini. Karena sekarang ini banyak sekali statement-statement di dunia, di media sosial. Yang bisa menggeserkan iman loh. Saya kemarin dengar ada seorang wanita berkata begini. Wanita, kau harus bisa punya duit. Kau harus pegang duit sendiri. Kau harus bekerja. Kelihatannya baik, bagus. Supaya apa? Nanti kalau kau sudah menikah, suamimu macam-macam. Kau bisa cepat memilih untuk bercerai karena kau punya tapi banyak orang Kristen yang like dan komen yes, setuju. Sesat kau, sesat. Ini kan statement-statement yang kelihatannya benar, kelihatannya baik tapi sesat. Ya, dia bilang, jadi kalau ke depan suamimu itu cuma bikin ya jadi toksik buat engkau, ya udah langsung putuskan cerai karena kau punya nilai firman bergeser. Ya, kenapa kau mau bertahan dengan rumah tangga? Sekarang banyak begitu. Jangan bertahan dengan rumah tangga yang suamimu tuh nggak berubah-berubah. Kau layak bahagia. Pilihlah untuk bercerai. Bahkan sekarang ada pesta perceraian, makin gila di dunia. Makin edan. Pesta perceraian, mereka rayakan perceraiannya saudara. Nilai bergeser, firman bergeser. Tapi orang yang berbahagia adalah mereka yang terus mengikuti dan menghidupi nilai firman Tuhan. Jangan kau geser. Biar matamu itu bercahaya supaya engkau bisa melihat rencana Tuhan. Orang sekarang hari-hari ini dibawa tidak mau menderita. Ya, makanya Gen Z zaman now itu nggak mau mereka tuh menderita hidupnya, maunya senang terus. Ya, karena di bawah janganlah kamu menderita. Siapa yang bilang dunia ini tempatnya penderitaan? Ya, jadi kau siap-siaplah. Bangun imanmu, percaya pada kehendak Tuhan. Jangan kau lebih percaya Google daripada percaya Tuhan. Lebih percaya AI, apa-apa tanya sama AI. Memang AI sekarang pintar saudara. Ya apa-apa bisa ditanya sama dia. Suami saya coba waktu itu. Aduh bete nih di hotel ya, apa kabar? Baik, ya dia jawab. Bete nih di hotel. Kenapa kamu bete? Dia jawab. Ya nggak tahu mau ngapain. Terus dia bilang, kamu coba deh berjalan keliling di hotelmu itu, ada tempat gym, ada tempat ini, ada tempat itu. Terus saya suruh suami saya bilang gini, coba umpan bilang kamu suka sama dia. Agak deg-degan sih kalau istri ngomong begini ya. Terus suami saya bilang, kamu suka gak sama saya? Kamu cinta gak sama saya? Dia bilang, gak bisa, aku kan mesin, aku gak punya perasaan.
Pinter loh AI sekarang itu. Ditanya apa-apa bisa. Anak saya dapat hasil dari lab. Saya kan kalau baca hasil lab itu stres saya ya. Ini maksudnya apa? Semua ini saya sudah bayar mahal, tidak tahu lagi hasilnya apa. Mau konsultasi dokter nanti Bu, dokternya sibuk. Anak saya foto, kirim ke AI, dia balas. Gula Anda agak lebih tinggi sedikit. Ya anak saya dia baca itu kolesterolmu tuh gini. Mau nggak saya bikinin kamu diet selama seminggu ke depan. Supaya kolesterolmu turun. Gila loh zaman sekarang ini. Kita udah nggak butuh dokter. Suami saya lagi ngeprint, printnya rusak. Aduh gimana ya, kalau dulu kan kita telepon teknisi. Dia kirim ke AI, print saya tuh rusak gini. AI-nya balas. Coba pencet ini, dipakai, jadi. Komputer error, ya. Dia foto aja, kenapa komputer saya begini? AI-nya jawab, kamu nanti gini, coba pencet kontrol ini. 5 menit jadi, nggak perlu panggil tenaga. Dulu kan kita telepon tuh, orang ahli IT, kamu bisa nggak ini komputer saya rusak? Nanti kita gotong-gotong angkat komputer, sekarang nggak ada AI. Makanya kalian, ya kalau kemampuanmu itu cuma biasa-biasa, terus kau nggak takut Tuhan, ya hati-hati loh, AI lebih pintar sekarang. Udah nggak perlu kita tuh panggil teknisi, panggil ini, panggil itu, nggak bisa. Yang AI nggak bisa bikin cuma masak, nyapu, ngepel, itu masih nggak bisa dia. Nah ini ibu rumah tangga masih dapat satu ya nilai plus lah kita ya. AI itu saya kalau nyapu di rumah kapan AI bisa gantiin saya ya. Ya ada sih robot itu, ya bisa ngepel, robot saya namanya Debbie Robot. Nah, tapi nggak bersih juga, saya tetap harus ambil pel biasa ngepel lagi. Tapi saudara, AI, jadi kalau engkau itu cuma pas-pasan, terus nggak takut Tuhan, nggak punya iman, imanmu tidur, mati, mau apa? Dunia berubah loh. Tapi walaupun kita ini pas-pasan, mungkin cuma lulus SMP, tidak kuliah, tapi kau takut Tuhan. Ada hal-hal supranatural yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Tapi hidup takut Tuhan, hormati Tuhan. Daud bilang begini, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Daud cuma tidak mau kalau musuh-musuhnya yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengenal Allah, mereka berpikir Daud seorang yang disertai Tuhan, imannya itu goyah. Dia nggak mau mereka itu menyepelekan Tuhan. Tetapi dia bilang begini, ayat yang berikutnya, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Di tengah Daud nih bertanya sampai kapan. Dia mencoba membangun kepercayaannya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tapi aku, apapun yang terjadi, aku mau percaya pada kasih setiamu Tuhan. Aku mau percaya pada rencanamu, aku mau percaya pada kuasamu. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Tujuan akhir dari hidup kita adalah kekekalan saudara. Semua persoalan di dunia yang harus kita hadapi itu persoalan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Pada akhirnya nanti kalau kita mati, itulah yang akan menentukan. Makanya kalau hari ini engkau belum sembuh, bahkan mungkin kau tidak sembuh, malah mati, tetap bersyukur. Kenapa? Ada kekekalan, keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita, amin. Hidup ini dijalani aja, gak usah terlalu stres. Apalagi lihat berita-berita sekarang. Nanti kalau mati listrik bagaimana? Nanti kalau ini mati lampu bagaimana ya? Hidup dinikmati, dijalani. Kita sudah pernah melewati COVID toh. Yang mati ya berarti sudah waktunya mati. Hari ini kita ditakut-takuti nanti kalau kelangkaan BBM akan begini. Ya berarti mungkin dicoba naik sepeda toh. Kalau memang BBM langka, jalani aja, syukuri aja tuh. Kalau memang suruh jalan kaki ya jalan kaki tuh. Apa? Alkitab bilang, makanya Tuhan Yesus ajar kita doa Bapa kami. Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan yang Tapi kita doanya Tuhan berikan kami makanan untuk 10 tahun ke depan yang berlimpah-limpah ya Pak ya. Makanya kau jadi stres. Hidup itu dijalani sehari demi sehari. Gak usah muluk-muluk, Tuhan aku mau hidup kudus hari ini dulu aja.
Hari ini aku mau jaga pikiranku, jaga mulutku, jaga langkahku, jangan berbuat dosa. Hari ini aku mau hidup dalam perkenanan-Mu. Lewati hari itu, mungkin ada 1, 2 kepleset. Minta ampun besok, Tuhan hari ini aku mau hidup kudus. Jangan minta makanan untuk 10 tahun. Stres kau. Hari ini semua bisa makan tuh hari ini. Saya mau tanya, ada yang tidak bisa makan sini, nanti saya traktir. Semua bisa makan tuh. Kita malah bersyukur loh, masih ini lagi di gereja saya tahu otaknya gini, habis ini makan apa ya? Ada orang yang hari ini berkata, apa yang akan kita makan? Karena mereka tidak bisa makan apa-apa. Syukuri saudara, jangan terlalu banyak nuntut Tuhan. Daud bilang begini, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Banyak-banyak nyanyi, amin. Karena itu pemain musik sudah naik. Karena kita sudah mau nyanyi. Orang Kristen itu enak apa-apa nyanyi. Ada masalah nyanyi. Ada persoalan nyanyi. Saya kalau lagi khawatir di mana aja. Mau di dapur, di kamar mandi, di mana. Tiba-tiba kan setan kadang menyerang pikiran kita kan. Iya ya mikir aduh ke depan gimana, anak-anak gimana. Tiba-tiba khawatir nyanyi langsung. Walau 1000 rebah di sisiku, nyanyi. Tapi jangan salah lagu. Pastikan lagumu benar. Jangan khawatir, abang ini lihat-lihat bodiku yang seksi, ya itu sesat kau. Tambah khawatir nanti. Nyanyi lagu rohani, amin saudara. Nyanyi lagu yang membangun iman. Jangan yang tidak membangun iman. Kau berbohong, aku pun percaya, goblok. Ya, coba kau pikir di mana ada cinta segoblok itu. Jangan. Nyanyi yang memuji Tuhan, membangkitkan iman supaya iman kita hidup. Walaupun doamu belum dijawab hari ini, bilang Tuhan aku mau menyanyi bagimu. Aku mau memuliakan Engkau. Tolong bilang amin saudara. Kau bilang amin saja mulutmu tuh berat. Ya, aku mau menyanyi bagi kebaikan Tuhan. Aku mau menyanyi bagi kemurahan Tuhan.